Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membuat video tentang prosedur keselamatan dalam pemasangan instalasi listrik sesuai dengan standar operasi yang berlaku. Dengan mata kuliah keselamatan ketenaga listrikan dengan dosen pengampu Bapak Emilham Mirsad, STMT. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Faru Abdul Hakim dengan NIM 22130032. Saya Sultan Abdillah dengan NIM 22130066. Saya Johan Falar Protosa dengan NIM 22130038. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Instalasi listrik merupakan perangkat yang digunakan untuk mengalirkan energi listrik dari sumber listrik ke berbagai alat elektronik yang memerlukan listrik. Kemudian, terdapat berbagai macam jenis sumber listrik. Namun, sumber listrik yang umum digunakan pada kebutuhan rumah tangga berasal dari pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN. Kebutuhan dalam perakitan atau instalasi listrik terdapat faktor risiko dan bahaya yang dihasilkan. Oleh karena itu, aspek keselamatan kerja menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dan harus diperhatikan dalam bidang kelistrikan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan dan penyerapan ilmu tentang keselamatan kerja pada bidang kelistrikan yang bertujuan untuk menekan serendah mungkin tingkat risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja. Selanjutnya, dalam pemasangan instalasi listrik terdapat syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kabel. Syarat kabel yang boleh digunakan dalam instalasi rumah tangga adalah kabel dengan isolasi ganda. Misalnya jenis kabel NJR yang ada seperti samping saya ini, yang dimana kabel ini berjenis NJR. Ada yang dimana terdiri dari 2 atau 3 inti pejal berbahan tembaga dengan luas penampang dari tiap intinya minimum setengah milimeter. Kabel harus dicabangkan dalam kotak percabangan dengan metode pencabangan yang baik. Untuk kabel lampu, ukuran penampang tidak boleh lebih kecil dari 0,5 mm. Kedua adalah pipa. Pipa instalasi harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap kelembapan. Pipa instalasi harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melindungi secara mekanis hantaran yang ada di dalamnya dan harus tahan terhadap tekanan mekanis yang mungkin timbul selama pemasangan dan pemakaian. Misalnya yaitu seperti pipa yang ada di sebelah saya ini, yaitu yang merupakan pipa di samping saya ini terbuat dari pipa besi atau pipa baja. Yang ketiga adalah saklar. Pemasangan saklar harus berada sekitar 1,5 meter dari permukaan lantai. Diletakkan pada lokasi yang mudah dicapai tangan, bisa dekat dengan pintu agar lebih mudah digapai saat membuka pintu, walau dalam keadaan gelap. Arah posisi dari dua saklar harus seragam bila pemasangan lebih dari satu. Seperti yang ada di samping saya ini, saklar dipasang setinggi 1,5 meter dari lantai. Yang keempat adalah lampu. Lampu dan fittingnya harus dipasang sedemikian rupa sehingga bagian yang memungkinkan adanya tegangan listrik dapat teramankan dari potensi sentuhan langsung. Semua bagian yang terbuat dari logam harus dipastikan sudah terisolasi dengan baik sehingga akan meminimalisirkan terjadinya bahaya. Pemasangan pada tempat yang basah dan lembab harus dipastikan agar tidak ada air yang akan terjebak dalam instalasi lampu. Seperti yang ada di atas saya ini, lampu dan fitting dipasang pada tengah ruangan. Hal ini bertujuan untuk mengatur keseluruhan pencahayaan yang ingin ditetapkan pada ruangan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan stop kontak seperti di samping sini, yaitu untuk pemasangan stop kontak ini harus berada 1,5 meter dari permukaan lantai. Apabila kurang dari itu, maka akan dipasangkan dengan pelindung dengan penutup agar tidak membahayakan anak-anak. Letak stop kontak ini harus dicapai dengan mudah oleh tangan dan harus dipasang sedemikian rupa agar netral berada di bawah atau kanan dari stop kontak. Baiklah, selanjutnya pemasangan box MCB seperti yang Anda lihat di samping saya. MCB atau LCB sangat disarankan untuk dipasangkan pada instalasi listrik. Fungsinya adalah untuk pelindung apabila terjadi konsleting atau kebocoran pada jaringan listrik tersebut. Pada pemasangan MCB atau LCB,
sebaiknya diletakkan dengan posisi yang dekat sumber listrik utama. Yang pertama, membobot dinding. Tahapan pertama yang perlu Anda lakukan yakni membobot dinding. Ini nantinya akan difungsikan sebagai media pasang instalasi listrik. Anda membutuhkan wadah untuk tempat saklar dan stop kontak. 2. Membuat jalur kabel. Dalam prosesnya, Anda menyiapkan pipa jenis PVC untuk wadah kabel. Pipa ini berfungsi sebagai pelindung yang membantu mengamankan kabel dari kerusakan. Seperti yang kita ketahui, kerusakan pada kabel ini sering memicu adanya risiko tersengat dan lainnya. Berikutnya pemilihan jenis lampu. Pemilihan jenis lampu dan intensitas cahayanya perlu diperhatikan sesuai dengan ruangannya. Yang keempat adalah memasang saklar dan kabel. Kabel dan saklar dipasang di dekat pintu untuk mempermudah jangkauan ketika memasuki ruangan. Baiklah, sekian dari video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.